ready. My body lies over the ocean. It's got to go somewhere. Seperti kebanyakan film pada umumnya, film ini menceritakan tentang keluarga yang sedang dalam perjalanan menuju California dengan menggunakan mobil van mereka. Ada Bob, sang ayah dan seorang mantan detektif di sebuah kepolisian. Ethel, sang ibu. Lynn, anak tertua dan sudah menikah. Ini suaminya, namanya Doug. Dan ini Catherine, anak mereka yang masih bayi. Anak kedua namanya Brenda, masih lajang dan masih berwarna pink. Terakhir ada paling kecil namanya Bobby. Dan mereka juga membawa 2 ekor anjing bersamanya. Si ayah pun berhenti di sebuah pom Pertamini untuk mengisi bensin. Pemilik pom ini sudah abah-abah dan mereka berbincang di sana. Si abah pun menyarankan, jika ingin menghemat waktu, Akang bisa lewat jalur alternatif Kang, melalui gurun sepi di depan. Dari perapatan yang ada warung jamu, Akang tinggal belok kanan. Dari sini, kita sudah bisa curiga biasanya orang yang sok-sokan mengarahkan pasti orang jahat. Kalau enggak kerjasama dengan orang jahatnya. Ternyata bener si Ajig. You have a safe trip. Si ayah pun memutuskan untuk menerima saran si abah. Dia pun melewati gurun dan perbukitan sepi. Tiba-tiba ada ranjau di jalur mereka yang mengakibatkan ban mobil mereka bocor dan si ayah kehilangan kendali sehingga mobilnya menabrak sebuah batu besar. Dan ya, ternyata itu adalah ulah seseorang yang disengaja. Mereka pun turun dan setelah diperiksa mobilnya benar-benar rusak parah. Situasi menjadi sulit karena selain ini jalan alternatif dan tidak ada mobil yang liwat, ponsel pun tidak bisa digunakan karena tidak ada sinyal. Tidak ada konter, tidak ada Alfamart, tidak ada warung yang jual rokok ketengan, Mijon, Aqua, kacang Garuda, dan lain-lain. Sehingga si ayah dan menantunya Doug memutuskan untuk berjalan kaki dengan tujuan mencari bantuan. Dan mereka akan berjalan berlawanan arah sehingga mereka jalan sendiri-sendiri. Selagi itu, yang lain menunggu di mobil dan si bocil Bobby diberi izin untuk memegang pistol ayahnya untuk berjaga-jaga takutnya ada hewan liar. Kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh Brenda dengan moyan di bawah terik sinar matahari dan terlihat jelas pemandangan yang cukup berwarna. Sebelum pergi, mereka pun berdoa bersama agar selalu dilindungi oleh Tuhan. Saat si ayah dan si Doug sudah mulai berjalan, ternyata ada yang mengintai mereka dari kejauhan dengan sebuah teropong. Dan inilah The Hill Have Eyes, bukit memiliki mata. Sembari menunggu, mereka pun buat tram bersama di dekat mobil. Dan tiba-tiba salah satu anjing mereka lari ke sebuah bukit. Bobby pun mengejarnya. Saat ditemukan, betapa kagetnya Bobby saat melihat si anjing perutnya sudah dalam keadaan terbelah dan organ dalamnya sudah hilang. Bobby yang ketakutan langsung lari dari sana. Namun, tidak disengaja dia terjatuh di tebing dan pingsan. Kemudian muncullah sosok tangan aneh menyentuh Bobby. Dan itu ternyata adalah sosok The Hill Have Eyes-nya, yang merupakan seorang manusia tapi memiliki fisik yang tidak normal. Kita sebut saja mutan. Dan tiba-tiba muncul mutan lain yang ternyata sedang memakan organ dalam si anjing. Di sisi lain, Doug menemukan sebuah kawah yang ternyata terdapat banyak sekali mobil terdampar di sana. Dan bisa disimpulkan bahwa mobil-mobil ini adalah mobil bekas para korban mutan mengerikan tersebut. Singkat cerita, malam pun tiba. Si ayah akhirnya sampai kembali di tempat si abah tukang pom. Dia pun memanggil-manggil si abah tapi tidak menyaut. Saat dicari, terkejutnya si ayah saat melihat sebuah potongan jari yang berada di sana. Si ayah pun mengeluarkan pistolnya. Dia pun menemukan beberapa barang-barang seperti perhiasan, tas, dan uang yang tidak lazim dimiliki oleh seorang pria tua. Tidak cukup sampai situ, si ayah pun melihat potongan koran yang memberitakan tentang padang gurun tersebut. Bahwa dulu pemerintah melakukan uji coba senjata nuklir di sana. Warga menolak untuk pindah. Artikel lain pun memberitakan bahwa beberapa tahun terakhir penduduk lokal sering diteror oleh makhluk misterius yang ada di padang gurun tersebut. Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa
Para mutan tersebut adalah anak dari penduduk gurun yang menolak untuk pindah. Dampak radiasi yang ditimbulkan oleh ledakan nuklir tersebut membuat fisik dan mental mereka menjadi terganggu. Mengetahui hal tersebut, si ayah langsung keluar dan masuk ke mobil si abah. Kemudian terdengar suara seseorang dari dalam pacilingan. Saat dibuka, ternyata itu adalah si abah yang sedang mabok sambil ee. Dia pun terlihat memegang sebuah senapan. Si ayah pun langsung menyuruh si abah untuk meletakkan senapannya. Namun entah apa sebabnya, si abah menembak kepalanya sendiri sampai hancur lebur. Tiba-tiba terdengar suara, "Ayah, ayah." Si ayah yang kaget langsung menembak ke segala arah. Kemudian dia masuk ke mobil dan ternyata disitulah si mutan berada. Lalu kepala si ayah didagor-dagorin ke kaca hingga tak sadarkan diri. Kemudian si ayah dibawa ke sebuah terowongan gelap menggunakan kereta kecil. Di sisi lain, Bobby akhirnya bangun dan kembali ke mobil. Lukanya pun diobati. Tiba-tiba terdengar sesuatu di luar. Saat dicek, anjing yang satunya sudah lepas dari rantai. Lalu muncullah si Doug yang sudah kembali dari perjalanannya. Mereka pun memutuskan untuk tidur sambil menunggu si ayah kembali. Tengah malam, Bobby memutuskan untuk keluar mencari anjingnya yang lepas tadi. Entah apa yang dia lihat, tapi si Bobby langsung lari dari sana. Bobby kemudian menceritakan apa yang terjadi tadi siang tentang anjingnya yang terbunuh. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara teriakan, yang ternyata itu adalah suara ayah mereka yang terikat di pohon dan sedang terbakar hidup-hidup. Bobby, Douglin, dan si ibu langsung menghampiri si ayah untuk menolongnya. Namun nahas, si ayah sudah terlanjur tutung tak bernyawa. Dan ternyata itu adalah sebuah pengalihan, di mana Brenda dan si bayi yang berada di mobil tengah dalam keadaan bahaya. Para mutan ini masuk dan mencoba melakukan pengeceritan kepada si Brenda. Halus. Si bayi pun digendong oleh mutan yang satunya hingga menangis. Lin yang mendengar tangisan bayinya memutuskan untuk kembali ke mobil. Dan kagetnya dia saat melihat sudah ada dua makhluk mutan berada di sana. Disinilah ketegangan dimulai. Dan di sini juga emosi kita diuji. Karena Brenda dan si bayi tengah disandra, Lin pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dan dia hanya pasrah saat salah satu dari mutan itu menenen montennya si Lin. Tidak lama si ibu datang sambil membawa batu dan nahas beliau langsung ditembak. Saat lengah, Lin mengambil obeng dan menusuk paha si mutan. Tanpa diduga, Lin pun langsung ditembak di bagian kepala dan tewas seketika. Bobby dan Doug yang mendengar suara tembakan tersebut langsung berlari menuju ke mobil. Tapi semua sudah terlambat. Betapa hancurnya hati Doug saat melihat Lin istrinya sudah bersimpah darah tak bernyawa. Bayi si Doug satu-satunya pun sudah diambil kabur oleh para mutan tersebut. Dan si ibu yang sedang sekarat pun akhirnya mati di depan mata mereka. Anjir, kalau saya di posisi dia udah gua aing ajik tepi ka mana oge. Sampai sini daripada Anda ikut emosi dan saya juga ikutan emosi, takutnya malah murang maring teu puguh, mending sebat sedulu biar agak santai. Aku mah apa tuh udut juga Magnum Blue, itu juga beli setengah, ngutang lagi. Oke lanjut. Saat larut dalam kesedihan, mereka pun tidak sadar bahwa salah satu mutan pengintai masih mengintai mereka dari kejauhan. Dan kabar baiknya, mutan itu tiba-tiba digigit oleh si anjing Bobby yang lepas tadi. Mamam ajig puas aing. Bobby dan Doug yang sedang menyalahkan satu sama lain tiba-tiba mendengar suara dari luar. Doug langsung memantikan lampu dan Bobby melepaskan beberapa tembakan. Saat keluar, ternyata itu adalah tangan si mutan yang terpotong dan di sana ada sebuah HT. Doug pun mengambilnya. Tidak lama anjingnya muncul dan kamu adalah anjing pintar. Lalu terdengar suara kekeresekan di HT tersebut. Ternyata itu suara si bayi. Doug yang mendengarnya langsung lemas. Jika Aing yang ada di sana, Aing akan berkata, "Ayo Dog, kamu gak boleh menyerah, kamu harus berani. Bunuh semua manusia-manusia bagong itu." Dan akhirnya Dog pun bertanya kepada Bobby, "Bob,
Peluru yang tersisa ada berapa? Bobby menjawab, aya 1,5 kotak deui cukup jangan bantai si karoplok nama. Dan ya, inilah saatnya pembalasan. Anjir rame kalau udah gini mah. Esok hari pun tiba. Dog ditemani si anjing mulai mencari keberadaan para mutan tersebut. Dia pun diarahkan ke sebuah terowongan oleh si anjing dengan melacak jejak darah mereka. Di sisi lain, Brenda dan Bobby menyiapkan sebuah jebakan di sana. Brenda pun terlihat sangat sedih karena selain keluarganya meninggal, dia pun merasa kotor karena sudah digadabah oleh para mutan koplok tersebut. Dog pun akhirnya sampai di suatu kota mati yang sepi, dan dia melihat bayinya sedang terbaring di atas kasur. Namun, di sana ada salah satu mutan botak yang sedang duduk sambil menyisiri kepala boneka. Dog pun diam-diam mengambil bayinya dan perlahan berjalan mundur. Tapi tiba-tiba dia dihantam oleh mutan tersebut sampai pingsan. Saat sadar, dia sudah berada dalam sebuah freezer penuh dengan potongan tubuh manusia. Cocok buat kalian yang lagi makan. Dog pun berhasil mendobrak dan keluar dari freezer tersebut. Lalu, dengan bermodalkan tongkat bisbol, dia mulai mencari lagi anaknya dan justru menemukan seorang mutan yang sedang terbaring. Rupa mutan itu begitu mengerikan dengan tonjolan dan kepala yang besar. Dog bertanya, "Di mana anakku?" Si mutan pun tertawa dan malah mengatakan, "Saatnya sarapan." Tiba-tiba dari balik dinding muncul mutan lain berbadan besar. Lalu terjadilah pergelutan sengit. Dog pun hampir mati karena kalah fisik. Dan kapak sudah siap membelah kepalanya. Namun dengan kekuatan cinta dan hutang yang belum lunas, dia pun menusuk kaki si mutan saat dia lengah. Kemudian dia menusuk tenggorokan si mutan hingga mati dan ya, akhirnya si Dog menang. Kemudian muncul mutan lain, tapi si Dog yang sudah dibekali kapak bisa mengalahkannya dengan mudah. Dog pun pergi dari sana. Melihat itu, si mutan berkepala besar pun menghubungi mutan lain dan menyuruh untuk langsung membunuh bayi tersebut. Tanpa disadari, di depannya sudah ada si anjing yang siap menerkamnya. Mamam. Mutan yang berada di rumah lain bersama si bayi pun langsung mendengar pesan tersebut dan akan segera membunuh bayinya. Tapi si mutan wanita yang baik hati ini mencoba melarangnya, tapi dia tidak sanggup. Saat si mutan membuka kain penutup, hanya ada seekor begu di situ. Ternyata bayinya sudah dibawa kabur oleh si mutan wanita ke atas bukit. Dog yang melihatnya langsung mengejar mutan wanita tersebut. Di sisi lain, Bobby berhasil memancing mutan lain yang ada di sana. Saat mutan mengejar, Bobby langsung masuk ke dalam mobil. Dan di sana, Brenda sudah menyiapkan tabung LPG yang terbuka sehingga mobilnya dipenuhi dengan gas. Dan pintu mobilnya sudah dipasangi korek api sehingga saat dibuka, koreknya akan menyala. Dog dan Brenda pun langsung keluar dari jendela belakang mobil dan pergi menjauh dari sana. Saat si mutan masuk dan membuka pintu, tiba-tiba duar, mamam, raos. Di sisi lain, Dog akhirnya berhasil mengejar si wanita mutan dan bayinya. Dia langsung menodongkan shotgun level 1 ke arah si mutan tersebut. Tapi tiba-tiba, mutan yang mengejarnya berhasil menyergap Dog dari atas, shotgunnya pun terlempar. Dan mereka bertarung di sana. Dog pun kembali dibuat babak belur. Di saat bersamaan, si wanita mutan langsung lari ke atas bukit. Si mutan jahat pun langsung mengejarnya. Dog yang sudah babak belur berkali-kali ternyata masih bisa bangkit. Wancir, salut sama si Dog. Saat si mutan berhasil menangkap si wanita, Dog langsung menghantamnya dari belakang. Kemudian dia melepaskan tembakan beberapa kali hingga si mutan mati. Si mutan wanita pun memberikan bayinya kepada si Dog. Tapi tiba-tiba, si mutan jahat bangun dan mengambil shotgunnya. Menyadari hal tersebut, si mutan wanita langsung lari dan menjatuhkan dirinya bersama si mutan jahat. Dan mereka berdua pun tewas. Bobby, Brenda, Dog, bayi, dan si anjingnya pun akhirnya berhasil selamat dan bertahan hidup. Tapi di ending, terlihat mereka masih diintai oleh sebuah teropong dari kejauhan. Dan tamat. Ending yang sangat membagongkan.